Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi di dalam acara Speak Up Medan Punya Cerita. Nah, hari ini teman-teman, orang-orang yang kalau Anda lihat setiap minggu tampil, nggak asing, host kita Bung Isari Agus Jaya, kemudian teman-teman yang lain, Jaya Arjuna, Bang Halis, kemudian si Atmadi dan saya sendiri Idrus. Kayaknya kita hari ini senang membicarakan mengenai Kota Medan dalam konteks transportasi, lalu lintas, dan berhubungan dengan keruwetan dari Kota Medan sendiri. Saya pikir yang paling menarik adalah bicara mengenai transportasi. Mungkin kita sudah tinggal agak lama juga meninggalin Kota Medan. Mungkin hari ini yang bisa menceritakan lebih banyak perkembangan Kota Medan dalam masalah transportasi, ya, teman-teman yang di Medan, Jaya, Atmadi, dan Bang Halis. Oke, kita kasih kesempatan dulu untuk Bang Halis, kayaknya sebagai yang senior di grup kita ini. Nah, gimana Bang Ya, Halis melihat perkembangan Kota Medan akhir-akhir ini? Saya kan juga lihat waktu pulang ke Medan ya, dengan pembangunan jalan layang dan lain sebagainya, ada pengaruh nggak sih dengan lebih tertatanya atau lebih baiknya lalu lintas di Kota Medan? baik Bung Idrus ya dan Bung Jaya dan Bung Atmadi serta Bung Hari. Selamat pagi semuanya. Ya, ini Pagi Bang. Medan kota tercinta kita. Wajar untuk kita selalu mengingatkan atau memberikan masukan-masukan mungkin kepada pemimpin-pemimpin kita nantinya kan begitu ya. Dan suasana Kota Medan sekarang ini boleh dikatakan ya saya bisa menerima dengan apa yang dikatakan oleh Bung Idrus tadi kesemrawutan ya kan itu. Semuanya ini barangkali tidak lepas daripada tata ruang yang ideal dari perkotaan ya untuk khususnya di Kota Medan ini ya. Kesemrawutan itu kan berkaitan dengan tata ruang yang mungkin juga akan sangat mempengaruhi. Contohnya misalnya kan ada daerah-daerah yang bercampur baur. Di sanalah tempat dagangan, di sana tempat pasar, pajak kata kita kan di sana. Kemudian di sana ada rumah sakit, di sana ada sekolah, sehingga akhirnya tidak teratur, sehingga lalu lintas kita itu akan ikut berserabutan lah di sana kan katakan. Ya, kalau Medan ini kan boleh kita katakan terkenal ya dengan kota sejuta angkot ya. Ya, artinya ya sejuta angkot. Bukan Bogor aja Ya, ya, Bogor juga kota angkot ya, Is. ya, Oke, oke. ya. Jadi sejuta angkot ini yang mana barangkali semua orang pasti kenal ya, angkot-angkot di Kota Medan ini adalah angkot-angkot yang berani nekat semua ya. Ya karena berkaitan dengan saya katakan sejuta angkot, penumpangnya sedikit, terjadi perebutan-perebutan. Ya, jadi akhirnya mereka itu akan semrawut di mana-mana tadi. Berkaitan dengan tata ruang tadi itu, Bung. Jadi kalau dulu kita kan kenal ya, memang sebenarnya Medan ini unik lah ya. Uh, Kalau kita ambil contoh dulu ya, sebelum kita ambil contoh ke angkot tadi ataupun ke bus mas ya, yang Iya, iya. banyak. Medan terkenal dengan becaknya dulu barangkali. Mungkin kita ingat ya, Iya, iya. becak Medan salah satu yang barangkali paling unik dibandingkan dengan daerah-daerah wilayah lain. Karena becak Medan tuh orang-orang yang bertanggung jawab pengendaranya. Karena kalaupun terjadi apa-apa sama-sama kita kena. Ya, kalau sekiranya kalau becak di Jawa sana, mungkin karena dia di belakang ya, dia lebih dulu menyelamatkan diri daripada penumpangnya kan begitu ya. Iya, betul, betul, betul. Ya, ini uniknya Kota Medan tuh. Jadi arti apa yang saya mau ambil di situ? Barangkali semua baik supir angkot maupun supir pengendara beca itu orang-orang yang bertanggung jawab semuanya. Aman-aman semua kan begitu. Walaupun Ya. kalau kadang-kadang kita naik angkot di Kota Medan tuh ya yang tahu dia mau berhenti atau siapa cuma Tuhan sama supir sama penumpang. Ya, Iya, pokoknya kapan dia senang, di mana dia diberhentikan oleh penumpangnya, apakah di iya, tengah, di pinggir, atau di mana, dia terserah aja gitu kan. Nah, iya, iya. kalau dia mau mencari penumpang pun, kapan-kapan pun dia suka-sukanya Ya. aja. Itulah salah satu barangkali kesemrawutan. Jadi mungkin juga karena besar jalan ya, besar jalan itu juga mempengaruhi juga ya. Karena harusnya jalan itu yang sifatnya nasional harusnya bisa 4 kendaraan, itu kan cuma bisa di Medan itu cuma 2 kendaraan yang paling banyak itu kan gitu. Akhirnya ada satu parkir, kemudian ada yang jualan PKL atau apa semua yang sudah memakai trotoar itu, atau kalau kita lewat di pajak gitu ya, udah seperempat udah diambil nih badan jalan tuh.
Ya, udah Ya. bahu jalan diambilnya, badan jalan diambilnya, ada yang parkir lagi, tinggal satu jalur lagi. Itulah salah satu barangkali keunikan Kota Medan. Kalau Anda datang ke Kota Medan, barangkali Bung Idrus, Bung Hari ya, Anda akan menghadapi persoalan yang seperti itu. Bisa saja Ya. jadi stres, bisa jadi ketawa, bisa jadi satu humor di situ. Ya. Itu pandangan saya. Ya. Memang kalau saya perhatikan ya, tapi yang menarik tadi Abang kan baru singgung kan beca dayung. Di Medan juga terkenal dengan becak mesin, ya kan? Yang suaranya berisik dari jauh. Kenapa? Ya. Kenapa? Nggak ada lagi Ya. becak dayung. Nggak ada lagi ya? Betul. Nggak ada lagi. Ada betor aja sekarang, becak motor. Nah, betul. Oh, beca Oh, becak apa? motor. Beca berompit kata orang dulu, istilah kita. Rompit. Oh iya. Nah, itu rek. Intinya rek. Itu berguna kali itu untuk lari kawin ya, lari kawin lah. Nah, beca mesin. Mesin Rex ya, mesinnya Rex. Jadi kalau ya. rek betul. Kalau aku ke Medan tuh anak cucuku pengen tuh naik itu. Oke, kalau kita bicara transportasi, kita bicara apa namanya angkot dan itu, aku juga ingat masa lalu ya di Jalan Sambu kalau mau sekolah SMA 3 itu masih ada bemo dulu. Turun bemo di promo itu kan. Nah, cuma yang membuat dulu masalah, aku nggak tahu apakah masih sekarang seperti itu. Kan orang jualan di pinggir jalan, saya jual sayur, itu kan berserak, sayur itu gilas oleh ban bemo atau ban angkot itu yang buat tambah becek, bau, dan lain sebagainya. Oke, mungkin si Atmadi, gimana pernah kau ngeliput tentang masalah ini di koran kau? Mungkin kau lebih banyak juga wawasan atau pengetahuan lah tentang perkembangan. Soal parkir, soal angkot itu memang tetap semerawut sampai sekarang. Yang paling susah itu dihadapi adalah angkot dan parkir. Nah, parkir itu sendiri begitu banyak parkir asal ada dijadikan lahan parkir, termasuk trotoar. Tadi jalan-jalan yang di pajak atau di pasar, jangan ke Bang Alis menyebut itu seperempat, tapi di seperempat jalan dijadikan apa kan? Jadikan parkir. Tapi kalau di Sukarame itu sampai setengah. Sehingga terjadi macet. Nah, artinya apa? Melihat suasana parkir yang begitu banyak dan ngototnya orang mengelola parkir, jangan silap. Uangnya nggak ada masuk ke Pemko itu. Nah ini dia. Uangnya sering bocor tengah jalan. Itu disetorkan kepada oknum-oknum tertentu. Sehingga bolak-balik DPR itu mempertanyakan itu. Kenapa lawang parkir itu tidak pernah masuk ke Pemko. Sehingga mengganggu PAD. Nah begitu juga angkot ini. Angkot ini juga kadang-kadang berhenti sesuka hati, bukan hanya itu. Angkot itu kalau lampu merah sama dia hijau. Oh gitu. Nah, ini susah, lampu merah sama dengan hijau. Jadi lewat aja. Nah, jadi tetap lewat. Kenapa kau lewat? Aku bilang, karena masih hijau itu katanya. Tapi udah merah itu. Kau yang lihat merah itu, aku lihat hijau itu katanya. Kata dia lewat. Setahu kali itu supir. Baru merah jauh. Supir ini asal nampak lampu merah dilewat. Nampak lampu merah dilewat. Satu kali dia nggak lewat. Berhenti dia. Aku bilang, kenapa kau berhenti? Nggak, abang aku mau lewat katanya. Artinya kalau ada saudaranya tuh abangnya mau lewat di simpang itu atau di perapatan itu, baru dia hormat. Dia berhenti, kalau enggak lewat aja. Nah artinya ini apa? Istilah ugal-ugalan angkot sudah betul. Biasa. Aku datang lagi ke Medan, jadi jalan keliling. Nah kemudian di lampu merah aku berhenti. Lagi berhenti, lewatlah anak muda naik motor, naik kereta. Bodoh katanya. Bodoh katanya aku berhenti. Iya, bodoh katanya. Memang kosong dia apa tuh kosong, tapi dia kan patuh. Ya, gitu kan? Bodoh katanya. Jadi rupanya begitu. Jadi kalau lampu merah baru jalan, lampu hijau dia berhenti. Karena dia takut ada yang selonong. Jadi gini itu lampu merah ya, di traffic light itu ya. Aku juga kadang-kadang takut kalau sudah misalnya lampu kuning. Nah, lampu merah itu kan begitu lampu kuning, aku selalu khawatir di persimpangan. Kenapa? Kalau aku harus berhenti, aku takut ditabrak dari belakang. Karena mereka kan kalau begitu lampu kuning itu bukan lancam istilah kita, nancap gas gitu. Kalau kita berhenti itulah mungkin kau dibilang bodoh itu, harusnya lewat biar dia bisa lewat, ya kan? Nah kemudian cerita lampu merah sedikit nih. Dulu pernah itu anakku, dia tanya, biasa masih kecil, "Pak, itu kalau merah apa?" Aku bilang kalau merah itu berhenti. Oh,
Lewat lagi, ketemulah kuning kan? Kuning aku berhenti. Bapak kok berhenti lampu kuning? Oh, lampu kuning itu hati-hati, sudah siap-siap untuk berhenti. Jadi Bapak berhenti. Nah, ketemu lagi lampu hijau. Kalau hijau, Pak, oh itu lewat. Oh, udah tahulah dia kan. Tiba-tiba timbul pertanyaan. Tahunya di simpang itu lampunya nyala semua, merah, kuning, hijau. Bah, kalau tiga titik itu merah, hijau, kuning, hijau itu apa? Bingung kita jawabnya gitu kan. Jadi juga kadang-kadang kontrolnya kurang ya. Oke, ya gimana ya menurut kau ya lihat di kota Medan ini ya? Kan sering jalan-jalan juga. Ya betul juga tuh, lampu flip-flop kami bilang. Lampu flip-flop. Ya, tapi sekarang sebenarnya Medan ini udah cukup canggih juga. Udah ada apa namanya monitor CCTV monitor ya. itu kan udah ada kontrol. Sudah ada, udah berapa jalan sudah ada. Udah pernah sampaikan ini hati-hati akan diaktifkan sehingga orang bisa dikontrol, akan bisa ditangkap kalau melanggar aturan. Itu ceritanya 1 hari aja. Mungkin pas baru diresmikan, biar paten dibilang, ingat kalau begitu. Padahal habis itu nggak ada apa-apanya. Sebetulnya lampu flip-flop itu, bukan kalau flip-flop, lampu TV monitor itu sebetulnya banyak bisa dikerjakan. Ya mungkin kalau seandainya dia bisa kontrol, kalau orang tak ada sama sekali, yang ada lampu merah, kiri kanan semua nggak ada. Harusnya kan dia bisa kontrol, dihijaukannya. Ini kan nggak dibiarkan. Akhirnya orang hijau pun nggak ada, orang pun nggak ada kerjaan ini. Nggak ada orang pun dibuat lampu merah. Nah, itu akibatnya pelecehan hukum jadinya. Kenapa? Karena dia sendiri, hukum itu yang melecehkan. Aturannya otomatis. Kalau sekian orang terlalu banyak, ini harusnya kontrolnya ada otomatis. Itu di tempat lain sudah dikontrol begitu. Kita kan enggak. Pokoknya merah, hijau, kuning, pokoknya gitu dia. Kuningnya pun sekedar aja. Sekedar gitu. Nah, kalau kita nggak ada orang kalau ada merah apa, ya. Nggak ada orang pun merah gitu ya. Itu dia. Itu kan akibatnya kalau dihitung-hitung itu pembuangan energi itu. Orang berhenti pada waktu lampu merah nggak ada, itu kan pembuangan energi, tapi lebih parah itu pelecehan hukum. Nah itu yang sebenarnya harus diperhatikan oleh penegak hukum lah, terutama yang cerita itu. Yang dulu sering juga itu cerita, ada orang berondok diletakkannya di bawah pohon. Orang berondok, ada lah itu kan tangkap lah itu. Entah yang di belakang pohon. Ya itu dia. Ada sebenarnya ada tanda itu yang paling sering itu orang kena di Perisai Plaza itu. Di Simpang Mongosidi itu. Itu belok kanan, tapi belok kanannya di belakang pohon kayu. Nggak nampak. Tapi kalau orang belok, tangkap. Itu lagi. Ya. Tapi sekarang mudah-mudahan nggak banyak penangkapan nih sekarang. Mungkin polisi nangkap juga takut, karena takut kena COVID dia. Makanya nggak ada yang nangkap sekarang. Tambahan sekedar tambahan. Tambahan. Itu sebetulnya ada bahayanya kalau misalnya malam-malam lampu merah tetap hidup, tetap menyala, tidak ada orang, kita berhenti, itu ada bahayanya. Kita bisa dibegal. Nah, itu keamanannya bagaimana? Jadi kalau kita mau patuh seperti itu, kalau melanggar hukum seperti yang kata Jaya, kita patuhlah, kita ikuti jam 12 malam dan dini hari itu, kita berhenti, lampu merah. Nah kalau kita dibegal itu siapa bertanggung jawab? Karena Medan ini pun juga nggak aman sekarang, belakangan ini banyak kali begal itu. Tadi kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Jaya ya, ada satu yang kita harus salut kepada supir-supir ataupun orang yang selalu membawa mobil di Medan. Keterampilannya luar biasa. Ya kan begitu. Dikirim kemana aja, apalagi dibawa ke Jakarta sana. Udah biasa aja tuh kan persoalannya itu kan ya. Supir Medan gitu ya. Supir Medan itu selalu tidak pernah diuji lagi kalau untuk membawa mobil di bus ataupun apa di Jakarta sana. Karena sudah di sini sedang bagaimanapun jalan yang begitu sempit, dia akan terampil belok sana sini. Menghadapi traffic light hijau, merah, kuning tadi itu, dia itu sudah lebih tajam matanya. Tengok kiri kanan bebas sedikit. Ada waktu 1 detik, dia sudah masuk aja itu kan begitu ya. Itu kelebihan supir di Medan. Makanya supir Medan namanya. Ya, supir Medan itu memang kalau bawalah ke Jakarta atau katakanlah macam Jaya nih pergi ke Jakarta, dia nggak khawatir lagi tuh.
Ya karena udah hafal jalan-jalan macam mana pun apa. Yang bedanya cuma dia takut kesasar aja lah, kan begitu ya. Ya dia tak kuasai jalan-jalan dia, Pak. Tapi kalau katanya suruh bagaimana menyalip, bagaimana jago lah ya. Oh udah hafal tuh super Medan. Jadi kan gini Bang, aku juga kalau bawa mobil di Jakarta, pas ada teman-teman orang yang bukan orang Medan lah, begitu lihat aku ngebut mah beda memang kalau supir Medan ini. Jadi supir Medan identik tukang ngebut gitu ya. Nah, gimana pengalaman kau? Mungkin dulu kan juga sering ya, gimana naik motor gede itu di Medan, atau ngelihat perkembangan zaman dulu dengan kondisi sekarang dengan transportasi. Waktu itu jalan masih lapang, makanya berani dia. Kalau sekarang coba kalau berani dia. Ya Bang, susah juga Bang. Mata sebelah udah ada kayak buta nih, sebelah kiri masih katarak. Nah jadi kalau pelan-pelan, aku masih nyetir, sampai sekarang masih nyetir, pulang balik Bogor kadang-kadang ya. Nah cuman sekarang nih gampang kali marah. Kalau ada orang berhenti di depan aku tanpa alasan, marah aku, bisa turun aku. Nah, ya. Jadi kan ada itu supir angkot tuh yang berhenti seenaknya di mana saja. Kan zaman dulu kan begitu. Setiap tangan orang melambai berhenti dia. Maka diaturlah itu dengan adanya tempat halte. Nah, rupanya masih ada. Itu pantang tangan orang naik, berhenti dia. Orang tuh tak mau naik. Nah, jadi gini, aku coba melihat masa kita masih kecil dulu. Medan itu, kalau aku dulu ke sekolah, ya, sebelum dibolehkan naik sepeda sendiri ke sekolah, itu aku disewa lah tukang becak untuk mengantarkan sekolah. Nah, jadi dia becak langganan. Nah, kalau dia dekat, dia becak dayung. Kalau dia jauh, becak mesin. Jadi kadang-kadang lihatlah dari rumah kami di Badung Lubis sana sampai ke Padang Wulan sekolah Katolik itu naik becak mesin. Awak udah steady sisir kena angin lah kan. Nah, udah tuh kuping pun ribut kali itu mesin dia. Oh ya, tak bisa bercakap kita. Nah, dulu kan si Medan itu kalau malam-malam nanti ada suara becak mesin. Suara becak mesin itu khas sekali. Beda dengan becak. Nah, tapi Bang, ada satu yang ketengok yang menarik. Waktu itu kita tidak mengalami kemacetan. Karena jumlah kendaraan itu tidak banyak. Dan jalan juga itu ya. Dan sekarang Bang, jalannya itu aja. Tapi jumlah kendaraan kita tuh banyak sekali. Terutama penggunaan sepeda motor, kereta. Sekarang orang punya uang saja 500.000 bisa kredit kereta. Oh iya. Bisa kredit motor. Maka jumlah orang yang naik motor itu banyak sekali. Aku melihat di Indonesia, Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, yang aku lihat itu harus lalu lintas kereta, motor ya, sepeda motor, itu luar biasa. Itulah karena memang itu kemampuan orang dan sekarang murah sekali mendapatkannya. Dan itu memang bisnis juga dari pihak dealer, kasih kredit 500.000 aku pulang. Nah udah 3 bulan nggak bisa bayar, tarik. Makanya kalau mendekati hari lebaran itu banyak itu yang beli motor untuk bawa pulang kampung, bergaya sedikit kan. Itulah salah satu alasan barangkali supir-supir angkot itu ugal-ugalan. Mereka harus mencari sewa kan, yang mana penumpangnya kan sudah mulai berkurang karena menggunakan sepeda motor kan begitu ya. Semua rata-rata begitu. Nah, jadi kalau aku lihat ya, lalu lintas ini memang bukan problemnya Medan saja, problem semua kota di dunia. Jadi aku heran juga, satu saat aku pernahlah pergi ke Cina, ke kota Guangdong. Ya aku lihat di sana ada motor-motor tuh nggak ada, kereta sepeda motor tak ada. Untuk sepeda yang ada. Jadi rata-rata di mana? Di Beijing juga itu. Padahal mereka memproduksi sepeda motor, tapi tidak dijual di dalam negeri. Nah, jadi aku tanya kenapa? Ya kami bikin ekspor, orang yang pakai. Karena di sana ada peraturan tidak boleh naik sepeda motor. Adapun sepeda motornya adalah kereta angin dikasih mesin. Mesin ya. Kayak sepeda pastor dulu, sepeda pastor. Ditempelkan mesin tuh kan. Nah itulah, jadi itulah Gojeknya. Nah, memang betul tingkat kecelakaan tidak menjadi tinggi. Kalau di Medan ini sekarang di Jakarta ini sekarang
kita sekarang udah bingung juga. Kita naik mobil, itu kadang-kadang sepeda motor enak aja kiri kanan. Karena di jalan tol pun sekarang di dalam kota sudah boleh masuk motor. Nah, tapi udahlah, Jakarta urusannya Anies lah itu. Ini urusan kita di Medan nih. Aku melihat badan jalan tidak bertambah. Selain badan jalan tidak bertambah, pengaturan lalu lintas juga aku lihat tidak bagus. Kadang-kadang gue putar-putar kemana-mana ke arah yang macet. Gitu. Ya, ini kan pengamat lingkungan ya, pengamat lingkungan tetangga juga ikut diamatinya kan begitu ya. Ya, apakah itu faktor semua itu? Apakah tata ruang kita yang salah ya? Tata ruang kita bagus, Bang. Tata ruang bagus. Ruang atau tata ruang sekarang? Tata uang atau tata ruang? Tata uang pun boleh. Ya. Soalnya aku nggak ngerti tata ruang Medan ini kan nggak jelas ini. Harusnya kalau nama tata ruang itu diumumkan, ditempelkan ini jalan ini akan begini. Ya baru kemarin cerita itu kita parkir, bayangkan di Ismailia itu nggak ada parkir pun itu selisih jalan udah payah sempitnya. Tapi ditempelkan oleh Pemda, oleh Pemko Medan itu parkir kelas sekian. Kutip bayaran. Nah ini kan kalau udah orang nampak ada parkir, itu akan ada pakai baju oranye. Pakai baju oranye bukan KPK aja yang punya. Di Medan pakai baju oranye paling tidak 2.000 kena. Iya. Nah itu dia. Jadi masalahnya kita diparkir dimanapun boleh, dari jam berapapun ke jam berapapun boleh. Kita yang disebut dengan tata ruang itu hampir tidak dikenal. Karena orang bisa membangun seenak-enaknya. Nah kalau tata ruang bagus, sebenarnya udah lama sekali. Entah 15 tahun yang lalu udah pernah sampaikan itu. Itu pasar Sukarame itu bisa dipecah. Pemecahan pasar-pasar itu kan artinya begini. Menumpuk di Pasar Rame, menumpuk di Jalan Bakti, menumpuk di di Pajak dekat Pajus sekarang. Itu sebenarnya pasar-pasar sore, pasar apa. Kok di Malaysia dipecahnya itu. Di satu tempat tertentu itu ada namanya pasar kaget, pasar malam namanya. Itu hanya beroperasinya jam 4 sore sampai jam 9 malam selesai. Dan itu artinya memecah pasar yang besar. Kalau di Medan udah pernah kuajukan di Lapang Barasoke dibuat pasar. Itu hari Minggu pasar itu digunakan menjual semua produk-produk yang ada di Kota Maksum. Kota Maksum ini kan sumbernya ada jin, ada BH, ada segala macam kan dibuatnya di Kota Maksum. Nah, dibuat pajaknya itu di Lapangan Barasoke itu artinya produk daerah Kota Maksum silakan jual di situ. Pajak daerah Sukarame silakan jual. Tiap minggu aja. Sebetulnya kan yang paling parah itu ini di Jalan Bakti, Sukarame. Itu kan daerah paling parah, Jalan Lentara. Itu ada pajak Sukarame. Kemudian ada pajak yang dekat situ, pajak Gang Langgar. Jadi dekat-dekatan itu pajaknya, harusnya itu dipecah. Nah, kemudian ada lagi pajak daerah kalau malam itu di Lawayo, bekas Lawayo. Itu harusnya dipecah. Aku dulu suka begini. Kita punya lapangan Barasoke. Barasoke itu tanah lapang yang udah dijual memang, udah terjual itu. Udah terjual. Tapi kalau mau kan bisa dipakai pagi-pagi jualan. Kota Masam itu dikenal dengan nama makanan. Sarapan pagi, mau ketupek, mau apapun di Kota Masam itu ada. Dengan harga murah. Masih ada harga Rp3.000 makanan pagi lontong di Kota Masam. Ada Rp3.000 paling tinggi Rp8.000. Kalau pakai telur itu Rp5.000 sama Rp10.000. Nah, kalau itu dibuat di satu tempat, misalkan pagi hari kalau mau makan kuliner atau sarapan pagi di Medan, yang terkenal di Medan, pergilah ke Barasoke. Aku maunya seperti itu. Dan orang akan mencari makanan di situ. Di mana? Di daerah mana? Janja Paris, Pak. Janja Paris. Muka rumahnya Jus dulu. Tanah lapang besar itu ya? Ah, itulah dia. Jadi kalau minggu pagi, maunya ada sarapan pagi di situ. Kemudian hari-hari lain, misalkan 3 kali seminggu, jual produk-produk apa yang ada di Kota Maksum. Ada buat jin, buat BH, buat baju, celana, semua bisa dijual di situ. Nah, itu artinya apa? Pajak Sukarame, pajak Bakti, itu bisa terpecah ke Kota Maksum. Dan itu jalan yang Sukarame yang padat itu jadi berkurang. Bisa dijual siang hari, bisa dijual malam hari. Nah, yang paling-paling kan ngaturnya cuma ngatur preman uang parkir.
Ya, tapi nggak mau. Kenapa? Karena ya nggak tahu lah. Ada sumber pendapatan lain bagi pejabat-pejabat itu. Makanya. Dan di luar negeri, di Malaysia mereka buat gitu. Ada namanya pasar malam. Pada hari-hari tertentu digelerkan. Misalkan di Medan, hari ini pasar malamnya di Barsoke. Minggu muka pasarnya malamnya di jalan Pasar Merah. Itu bisa dibuat kalau mau. Itu memecah orang berbelanja pada waktu yang sama. Orang berbelanja sekarang kan setelah jam kantor. Sore hari itu padat. Terus, ya, Bang? Aku kagumnya sama Jaya nih. Ya, begitu apanya sama fanatisnya dia sama Kota Masum nih. Yang diceritakannya itu ada suasana Kota Masum aja. Kan begitu ya. Padahal daerah lain ya itu sama juga rusuhnya. Ya. Ya. Jadi, kalau dia sudah bisa buat di Kota Masum, itu kan bisa dibuat di mana, Bang? Kota Masum itu tak bisa dirubah apa-apa lagi. Rumah udah padat, penduduk padat, jalan kecil. Ya, jalannya sempit, kan begitu. Tadi yang dikatakan Ari tadi itu kan banyak kendaraan yang sudah bertambah. Ya, dulu orang dari Kota Masum itu jarang yang punya kereta. Ya kan begitu. Sekarang cuma rata-rata semua mobil ada diparkir di pinggir jalan, nggak bisa lagi masuk ke halamannya. Gini Bang Alis, kalau di situ sudah bisa dipecah, artinya orang yang tadinya belanja di Sukarame, semua udah pindah ke situ, kan jadi berkurang di Pasar Rame. Ingat Kota Masum itu ada 4, Bang. Yang ianya ya dipindahkan setengah penduduk Kota Masum tuh ke luar. Baru bisa tenang lapang di situ. Jadi problemnya begini sebetulnya aku lihat. Pasar ini memang dari zaman dulu. Kita ingat dulu satu-satunya pasar di Medan itu adalah sentral, pasar sentral. Ya. Pajak sentral. Pajak sentral. Begitu Medan baru buka ada Peringgan. Ya. Tetapi karena mereka ini pasar basah, ya pasar basah itu BWC lah. Itu sentral itu kayak kudis atau kurap yang merebak. Mulai dia masuk ke Jalan Sutomo, masuk ke Jalan Sambu, masuk ke Jalan Bulan, masuk ke Jalan Bintang, Jalan Bali. Itu akhirnya jadi pasar semua. Tak bisa lagi kita lewat di sana. Itu sudah orang tuh berjualan di badan jalan. Jadi bukan hanya di trotoar, di badan jalan dah jualan. Dan itu anyir, bau, jorok. Nah jadi sekarang masalahnya aku jadi nggak ngerti penataan itu adalah penataan apa pasar. Ya. Jadi kalau aku komentaris ini banyak kali bicara kita nih. Betul. Transport, parkir, pasar, ya pasar itu kait-bekait itu. Nah, traffic light. Ya, sekarang begini juga barangkali kan kaitannya dengan tata ruang dengan kesemrawutan ya lalu lintas juga. Saya melihat bahwasanya ada bangunan-bangunan yang tak pantas ya untuk dilakukan. Misalnya bangunan rumah sakit. Dia bangun rumah sakit itu untuk 1000 kamar. Ya kan begitu. Artinya kan paling tidak dia harus menyiapkan untuk tempat parkirnya katakanlah 70%, 700 tempat kendaraan parkir. Nyatanya dia cuma siapkan untuk 100 parkir. Akhirnya itu kan mereka keluar di jalanan kan begitu. Ini juga sangat mengganggu kan. Itu salah satu juga banyak hal-hal. Anak-anak sekolah coba sekarang. Dulu kan kata Ari tadi, mereka pergi sekolah naik becak diantar. Sekarang anak-anak sekolah sudah bawa kendaraan sendiri, bawa apa semua. Di sekolah di halamannya tidak boleh parkir. Jadi di luar. Maka kalau kita bicara tentang parkir di Kota Medan, kita naik darah tuh. Ya, tak dibayar habis mobil kita kena gerek. Ya, digoresnya kan begitu. Kita bayar, kita penasaran karena itu tidak tempat untuk dilakukan untuk pembayaran. Kan banyak itu yang membuat kita naik darah sama tukang parkir. Bahkan di halaman rumah kita, kata-kata toke-toke itulah kan. Masa saya punya halaman toko, itu orang kutip parkir juga katanya kan. Kan hebat tuh kan begitu ya. Itu toko-toko itu mereka bayar bulanan. Kalau nggak salah 800.000 sebulan. Tapi tukang parkir masuk, mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena tukang parkir pakai baju oranye. Iya, nah, tapi wajar nggak rumah kita harus membayar pula sama orang kan. Mobil kita parkir di halaman rumah kita, masa kita harus membayar? Di daerah Niaga, bukan di Kota Masum. Daerah Niaga itu. Kota Masum tidak, Kota Masum bagus. Misalnya di Jalan Semarang, jalan apalah ya jalan di Kesawan. Nah itu kan itu juga jadi masalah. Pada tahun lalu aku di Medan kan. Jadi aku tengok di depan-depan toko, tempat perniagaan itu sekarang parkir itu sudah bisa masuk.
Maksudnya gini, trotoar itu tidak lagi beranak tangga dia. Dia apa orang tuh? Dilandaikan orang tuh. Jadi parkir itu bisa naik, parkir bisa masuk ke trotoar. Ya. Nah, karena kekurangan lahan, tetapi hak pejalan kaki itu jadi hilang. Nah, kalau kata orang tua, aku dengar ada yang mengeluh, beginilah mencari uangnya katanya Pemda nih. Jadi trotoar pun rubahnya supaya bisa naik mobil. Sebab kalau tidak akan bikin macet. Jadi banyak persoalan ini sebetulnya. Jadi kalau trotoar itu nanti dipersiapkan tuh orang jalan, yang dikhawatirkan begitu itu bagus jadi tempat dagang. Dagang itu dia. Jadi memang ada joke-nya itu. Kenapa lampu-lampu jalan itu di tengah, bukan lagi di pinggir? Ya, jadi lampu jalan itu di tengah sekarang, tiang listriknya, jalan kiri kanan kan, nah, dia tengah. Kenapa nggak di pinggir? Siapa kalau di pinggir, udah banyak yang jualan, tinggal cantel aja dia.